Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, Allah ridai, Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur akan segala nikmatnya, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bermunajat kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Yang pertama, semoga orang tua kita yang telah mendahului kita Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup sehat, kuat, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini kita masuk pada dosa besar yang selanjutnya dari kitab Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Di dalam kitab Imam Syamsuddin Az-Zahabi tentang dosa-dosa besar, kita masuk pada dosa besar yang selanjutnya. Kemarin kita sudah sempat bahas beberapa dosa besar, termasuk al-firar min az-zahfi, ghasyal imam ar-ra'iyya wa zulmuhu lahum. Kezaliman seorang pemimpin, kezaliman orang-orang yang membuat kezaliman, orang-orang yang kabur daripada perintah Rasul, orang-orang yang enggan berperang. Nah, di malam hari ini masuk selanjutnya pada dosa besar selanjutnya. Judulnya adalah al-kibru wal fakhr wal khuyala wal ujub. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Kata Allah di dalam Al-Quran, qala Musa, Musa berkata, inni uztu, aku berta'awuz, memohon ampun kepada Tuhanku, bi rabbi wa rabbikum, dan Tuhan kalian, min kulli mutakabbirin, dari setiap perbuatan kesombongan. La yu'minu biyaumil hisab, termasuk salah satu perbuatan kesombongan adalah orang-orang yang tidak beriman dengan hari penghisab, hari hisab. Penghisaban berarti penghisaban, harinya yaumal hisab, hari kelak di mana kita dihisab. Wa qala Allah Ta'ala innallaha au innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu meminta kesombongan atau menjadikan setiap perbuatannya kesombongan. Wala yamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di dalam ayat yang lain Allah berkata, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan perbuatan kesombongan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kata Allah di dalam Al-Quran, ketika kami mengatakan kepada malaikat sujudlah, tapi malaikat tak mau sujud. Kata Allah, salah satu sifatnya adalah sombong. Sombong karena menganggap diri lebih baik. Al-takabbur berkenaan atau berkaitan erat dengan satu karakter yang lain, namanya ujub. Ujub itu i'jabur rajul binafsihi, suka membanggakan diri, suka mengaku-akukan diri. Jadi kalau bukan aku, kalau bukan karena aku, pokoknya ujub, merasa diri lebih baik daripada yang lain. Pokoknya kalau bukan karena aku, ini aku, pokok semua aku, tak ada yang lain. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yatabakhtar fi mashyihi idh khasafa Allahu bihi al-ardha fahuwa yatajalla fiha ila yaumil qiyamah. Wa qala alaihi salatu wassalam yahsyar al-jabbaruna al-mutakabbiruna yaumal qiyamah amsal alladhi yatta'uhum an-nas yaghshahum dhul min kulli makanin. Wa qala ba'du salaf awwalu dhanbin asallahu bihi al-kibar.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dosa besar selanjutnya adalah kesombongan, al-kibru wal fakhar, merasa diri paling hebat, al-khuyala. Khuyala itu berpakaian tapi demi kesombongan. Wal ujub, selalu merasa diri lebih baik atau membanggakan diri atau mengaku-akukan. Sehingga Allah berfirman dari ayat yang tadi, berkata Musa, sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Tuhanku dan Tuhan kalian dari sifat-sifat takabur dan sombong. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam persoalan kibar ini kita bahas satu dulu, kesombongan al-kibru. Kata para ulama, merujuk daripada perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, awwalu dzanbin, salah satu dosa yang dianggap dosa kemaksiatan kepada Allah adalah al-kibru. Awwalu dzanbin a'asallahu bihi, salah satu perbuatan yang menjadi bentuk kemaksiatan manusia kepada Allah adalah kesombongan. Di mana letaknya? Siapa contohnya? Contohnya adalah jin, syaitan dan iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah perintahkan, hei jin tunduk, jin tak mau tunduk. Kecuali jin muslim itu pun tak tunduk. Malaikat tunduk, tunduk. Iblis tak mau. Kata iblis, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Menurut jin, menurut iblis, bahwa api lebih kuat daripada tanah. Padahal tak begitu. Ketika tanah bisa kita gunakan untuk memadamkan api, bisa sangat. Apalagi kalau apinya tak besar-besar betul. Tapi bisa jadi kesombongan daripada iblis tadi mengatakan bahwa aku lebih daripada manusia, sehingga iblis tidak mau. Salah satu perjanjian antara iblis dengan Allah, panjangkan umurku, akan kugoda umat-umat itu untuk ikut ke dalam jalanku. Kata Allah, silahkan, kecuali mereka yang beriman kepadaku, kata Allah. Dan kalian tidak akan sanggup membawa orang-orang yang beriman itu keluar daripada jalur keimanan mereka. Artinya yang selamat daripada bisikan iblis adalah yang beriman, istiqamah. Satu disebut dengan al-kibru. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan kesombongan itu ada karakternya. Ada orang yang sombong, ada orang yang meminta, membuat dirinya sombong. Nah, sombong ini terletak pada segala macam aspek. Baik sombong dalam urusan ibadah, sombong dalam urusan apapun, dalam politik, pemerintahan, sosial dan lain sebagainya. Bahasanya, kadang-kadang orang kaya sombong dengan kekayaannya. Orang cantik sombong dengan kecantikannya. Orang ganteng sombong dengan kegantengannya. Orang yang berkuasa sombong dengan kekuasaannya. Orang yang berilmu sombong dengan keilmuannya. Uniknya lagi, yang paling berbahaya, sudah tidak kaya, sudah tidak pintar, sudah tidak cerdas, tapi sombong pula lagi. Nah, ini yang lebih parah. Kata Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis qudsi itu, kata Allah, abghadu thalathan wa bughdi li thalathin ashad. Aku membenci 3 perkara, tapi 3 perkara yang lain lebih aku benci. Abghadu al-ghani al-mutakabbir. Aku benci dengan orang kaya yang sombong. Tetapi kebencianku terhadap orang miskin yang sombong jauh lebih aku benci. Wa bughdi lil faqir al-mutakabbir ashad. Dan kebencianku terhadap orang-orang yang mohon maaf fakir, yang sombong, lebih aku benci. Jadi ada sekarang itu istilah orang miskin songong, orang miskin sombong. Apa namanya? SMS. Apa itu? Sudah miskin sombong. Nah, itu ada. Dan ada juga orang yang mohon maaf tidak berilmu sombong pula. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Di dalam sosial bermasyarakat begini, mudah kita temukan Bapak Ibu, orang-orang yang mohon maaf tidak berkecukupan atau tidak berkelebihan harta, tapi gaya hidupnya sombongnya bukan main. Pakai tas mewah, branded, rupanya ngutang. Pakai mobil canggih, rupanya sewa.
Dan itu betul. Banyak kita temukan orang-orang yang gengsi. Mengapa mereka melakukan tersebut? Dorongan gaya hidup. Tapi memang mereka biasanya dipengaruhi oleh gaya hidup hedonisme. Maka ada istilah di masyarakat yang harus kita rubah. Pernyataan di masyarakat ini terlalu sering kita dengar dan harus kita rubah. Kalau si fulan ibn fulan sombong, wajar, dia kaya. Sekarang saya tanya, betul enggak orang kaya wajar sombong? Enggak ada wajarnya. Wajar kalau si anu itu sombong, dia cantik. Jadi seolah-olah ada satu kewajaran karena kecantikan dia wajar sombong. Sejak kapan Allah mewajarkan sombong bagi orang-orang yang mohon maaf berkecukupan? Tidak ada, Pak. Maka ini tolong kalimat-kalimat seperti ini wajar dia. Tidak ada wajarnya itu, Pak. Wajar dia minta cerai itu. Lakinya jelek, istrinya cantik, dia minta cerai dia. Wajarlah dia. Tidak ada wajarnya, Pak. Kalau tolak ukurnya iman bukan kecantikan, selesai urusan, Pak. Tidak akan berpaling dia. Tapi karena tolak ukurnya bukan iman, tapi dunia gaya hidup hedonisme, maka bisa saja melakukan perbuatan mohon maaf yang tidak dibenarkan oleh agama. Sekarang pertanyaannya adalah, apa dampak daripada kesombongan? Kata Allah di dalam hadis qudsi yang lain, awwalu thalathatin yadkhulun nar. 3 golongan yang pertama sekali masuk ke dalam neraka. Yang pertama kata baginda Nabi Muhammad SAW melalui hadis qudsi ini, yang pertama adalah orang yang amirun musallatun, seorang pemimpin yang sombong dengan kekuasaannya. Jadi kalau ada orang yang berkuasa sombong dia dengan kekuasaannya, itu pertama kali masuk neraka. Amirun musallatun zalimun, mereka pemimpin sombong dia, angkuh dia, merasa berkuasa dia. Ada dulu pemimpin yang mengatakan begini, siapa yang bisa menggantikan aku? Nah, bahkan kesombongannya Fir'aun itu identik. Kalau Fir'aun bilang, aku adalah Tuhan. Kalau sekarang yang ngaku Tuhan, alhamdulillah tak ada. Pemimpin yang ngaku Tuhan tak ada. Cuman pemimpin yang bersifat seperti Tuhan ada. Tidak ada yang bakal bisa menggantikan aku, kata dia. Tak lama kemudian dikudeta dia, selesai. Akhirnya terbukti perkataannya tak berkuasa. Dan banyak pemimpin-pemimpin yang diktator yang muncul belakangan-belakangan ini sebagai salah satu tanda datangnya akhir zaman. Kata baginda Nabi, akan datang pemimpin-pemimpin zalim, diktator. Salah satu bentuk atau salah satu tanda datangnya hari kiamat. Berarti Ustaz, kita ini berujung kiamat. Ya, seperti yang dilakukan oleh kesombongan Donald, keangkuhan Donald sebagai pemimpin tertinggi dunia. Donald, Pak, dia melenggak-melenggok begitu saja. Kenapa? Orang tunduk sama dia. Nah, ini kita khawatir, Pak. Saya melihat kemarin pernyataan daripada kelompok orang-orang yang mengaku sebagai pemangku agama, menolak keikutsertaan negara Republik Indonesia bersama dengan satu model perdamaian yang dibangun oleh Donald antara Palestina dan Israel. Nah, ini kita juga perlu mencari tahu lebih mengapa Pak Prabowo mengatakan bahwa dia ingin mengakui Israel. Oh, ini sudah heboh nih Pak beritanya nih. Prabowo ingin mengakui Israel. Kalau saja Israel mengakui kemenangan kemerdekaan Palestina. Apapun itu Pak, salah itu Pak. Tidak bisa diakui Pak. Jangan pernah mengakui sebagai satu kenegaraan, tidak bisa. Sekalipun mereka mau mengakui kemenangan atau kemerdekaan Palestina, tidak bisa. Mengakui keamanan tidak bisa. Orang beragama pasti paham. Orang beragama pasti paham. Orang yang mengerti pasti paham. Felix Shaw mengomentari poin tersebut bahwa ada model keangkuhan Amerika yang tak bisa dipercaya. Sangat tidak bisa dipercaya. Mungkin bisa jadi itulah Dajjalnya sekarang itu. Dajjal yang sekarang sebelum datangnya Dajjal yang beneran. Sejak kapan mereka tidak memanipulasi dunia? Tak ada. Memang peran mereka untuk merubah dunia dan memanipulasi dunia. Itu kesombongan, keangkuhan. Dan Bapak Ibu harus wajib paham dan wajib mengimani bahwa sesungguhnya perang ini bukan perang politik saja. Bukan perang kenegaraan saja, perang agama.
perang agama. Karena tujuan akhir mereka adalah memusnahkan umat muslim. Bukan hanya manusia, tapi umat muslim dan Islam. Jadi jangan salah. Kesombongan Donald, keangkuhannya, dan pemimpin-pemimpin diktator lainnya. Sampai dulu ada salah satu pemimpin juga di negara kita ini berani mengatakan, siapa yang bisa mengaturku? Seolah-olah dia lebih berkuasa daripada segalanya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini kesombongan. Al-kibru. Satu bentuk kesombongan. Nah, apa dampak daripada itu? Masuk ke dalam neraka. Orang yang sombong itu pertama kali masuk ke dalam neraka. Awwalu salasatin yadkhulun nar. Amirun musallatun ay zalimun wa ghaniyun la yuaddi zakah. Termasuk salah satunya orang yang sombong itu adalah orang kaya yang enggan berderma. Berarti kan termasuk dari kategori orang yang tidak mau membantu orang miskin, orang yang tidak mau membantu anak yatim. Di dalam Al-Quran mereka ini masuk dalam kategori penghuni neraka sakar. Penghuni neraka sakar. Malakum fis sakar. Kata Allah, malakum fis sakar. Lam nakum minal musallin. Wa lam nakum nut'imul miskin. Kenapa kalian masuk dalam neraka sakar? Kata Allah, kami tidak solat. Dan kami tidak memberi makan anak yatim, orang miskin. Jadi kalau ada orang kaya tidak mau la yuaddi az-zakah wa la yuaddi haqqahu, haqq Allah. Ada orang kaya tidak mau memenuhi zakat, memenuhi haknya Allah dalam bentuk zakat atau sedekah, kedermawanan, mereka masuk dalam kategori al-bukhlu wal bukhlu isyaratun anil kibri. Dia masuk dalam kategori pelit, bakhil, rakus, tomak. Nah, karakter tomak, rakus, bakhil ini, hirsun ini salah satu bentuk kesombongan di hadapan Allah. Seperti yang dilakukan oleh Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ni orang kaya. Aku ni kerja. Semua harta benda yang ku dapat adalah hasil jerih payahku. Setelah Allah bumi hanguskan, bingung dia. Jangankan gigit jari, gigit apapun tak bisa lagi. Kenapa? Dia pun masuk dalam yang di bumi hanguskan sekali. Nah, orang kaya, muslim kaya tak salah. Muslim kaya sombong salah banget. Kalaulah muslim kaya itu kemudian muslim kaya tidak salah, muslim kaya sombong salah, bagaimana dengan orang yang mohon maaf tidak mampu tapi sombong? Salah satu kesombongan yang tertanam dalam diri orang-orang yang mohon maaf, tidak berkecukupan atau tidak berkelebihan seperti yang lain, salah satu bentuk kesombongannya adalah mereka tidak datang kepada Allah. Orang sombong tidak sholat, orang kaya tidak sholat, sombong. Orang kaya tidak puasa, sombong. Orang kaya tidak bayar zakat, sombong. Karena memang mereka takabur. Apa bentuk kesombongan mereka? Adamu ita'atillah. Tidak taat terhadap perintah Allah. Itu kesombongannya. Dan kesombongan yang nyata itu dianggap sebagai pengkhianatan kepada Allah. Jadi kesombongan manusia terhadap perbuatan atas perbuatannya adalah bentuk pengkhianatan kepada Allah. Misal kita contoh. Pak Prabowo bilang begini. Semuanya MBG. Tiba-tiba ada yang tidak mau MBG. Pak Prabowo bilang wajib MBG. Kira-kira ada satu yang tidak mau MBG. Kira-kira dia menentang Pak Prabowo atau mohon maaf dia memang tidak mau melakukan hal tersebut. Bahasa lainnya adalah menentang. Kalau dia menentang berarti mohon maaf berkhianat atau tidak? Berkhianat. Begitulah kita. Kalau kita sombong kepada Allah, identik kita sebagai orang yang ada mutta'ah, tidak taat. Orang yang tidak taat berarti berkhianat atas perintahnya Allah. Nah, maka hati-hati Bapak Ibu. Ini persoalan serius itu. Pengkhianatan yang dilakukan oleh umat manusia kepada Allah. Yang ketiga, kata baginda Nabi, yang ketiga adalah fakirun fakhurun. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Orang fakir yang fakhur. Fakir, orang fakir. Orang fakir, orang yang tidak mampu. Fakhur, yang berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Apa maksud? Apa contoh kesombongan orang-orang yang fakir? Satu, tidak mau beribadah. Sudah tahu orang tak mampu, beribadah pun tak mau. Dan bahkan lebih parah lagi, menentang Allah. Apa kata mereka? Kata kau Allah itu bagus. Allah itu akan kayakan orang-orang, setiap orang-orang yang bersedekah. Buktinya kami rajin sedekah tak kaya-kaya. Itu tandanya menentang Allah. Jadi kalau ada orang mukmin begitu gaya fikirnya berarti la yu'min, tidak beriman.
Tapi bolehkah kami mempertanyakan begitu dalam diskusi hati kami? Ya boleh saja. Pertanyaannya mengapa? Kalau Allah mengatakan orang yang selalu bersedekah tidak akan mungkin dimiskinkan, itu harus kita cari tahu Pak. Mengapa? Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi orang yang rajin sedekah tidak mungkin miskin. Tidak mungkin miskin. Justru orang miskin yang bersedekah bisa dikayakan. Orang kaya yang rajin sedekah tidak dimiskinkan. Pertanyaannya, apakah mereka bersedekah atas nama Allah atau tidak? Kalau bukan atas nama Allah, bisa jadi orang-orang yang rajin sedekah tadi dimiskinkan, bisa jadi. Atau mereka bersedekah dengan duit yang haram. Atau mereka bersedekah dengan uang yang mohon maaf mereka dapat dengan cara yang tidak benar. Contoh, duit korupsi, duit riba dan lain sebagainya. Aku tadi habis main judi menang. Alhamdulillah dapat 50 juta. Ini 20 jutanya untuk biaya sekolah tahfizul Quran. Sudah tahu duit judi digunakan untuk tahfizul Quran. Aku tadi habis jual khamar, alhamdulillah. Sudah jual khamar, alhamdulillah pula. Hasil jual minum khamar ini aku sedekahkan untuk pembangunan masjid. Haram, tak boleh. Kata para ulama, tidak boleh duit haram itu digunakan untuk keagamaan. Jadi jangan bangga mentang-mentang rajin sedekah, jangan bangga. Dan tak ada yang perlu kita banggakan. Karena sesungguhnya di atas langit masih adalah langit. Fauqa kulli dzi ilmin alim. Masih ada di atas langit, masih ada langit. Nah, konsekuensi pertama, orang yang sombong kata Allah dimasukkan ke dalam neraka. Konsekuensi kedua, bagi orang yang melakukan kesombongan, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Orang yang memiliki kesombongan, keangkuhan, at-takabbur dalam diri mereka, la yanzurullah yaumal qiyamah. Allah tidak mau melihat mereka di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tak mau mensucikan mereka. Maksudnya bagaimana mensucikan mereka? Jadi kalau ada orang melakukan dosa, dibersihkan diri, dia dimasukkan ke dalam neraka, dicuci. Setelah masuk dalam neraka diangkat. Setelah diangkat dimasukkan ke haud Al-Kausar, haud telaga Kausar namanya. Setelah dimasukkan diangkat. Nah, setelah diangkat baru dimasukkan ke dalam surga. Allah tak mau mensucikan dia. Allah tak mau sucikan dia. Kenapa? Dia termasuk manusia yang sombong. Nah, salah satu perbuatan yang dibenci, salah satu di antara beberapa perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah adalah kesombongan. Jadi sombong ini Bapak Ibu hampir-hampir tipis dengan syirik. Sombong ini hampir-hampir tipis dengan pengakuan diri sebagai seorang penguasa. Jadi kalau ada orang yang sombong itu seolah-olah dia merasa diri dia lebih hebat daripada Tuhan. Makanya dianggap perbuatan sombong itu ra'su kulli amalin. Ra'su kulli dzanbin. Jadi bapaknya segala dosa itu, bapaknya segala dosa itu adalah sombong. Jadi jangan coba-coba sombong. Dan kita tidak perlu ada yang kita sombongkan Pak. Sedang membanggakan diri, sedang membusungkan dada. Aku nih orang kaya di sini, ngapa kalian? Pas sedang membusungkan diri, dicabut Allah nyawanya, mati dia. Nah, itu kan sadis tuh Pak. Sedang membanggakan diri, sombong dia dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan duitnya, atau dengan politiknya, atau dengan kekuasaannya. Allah cabut nyawanya, mati dia seketika. Kira-kira gimana masuk surganya itu? Nah, itu yang kita khawatirkan Pak. Jadi sebenarnya kita bingung, apa yang mau kita sombongkan? Segala yang kita miliki ini tak lebih daripada secuil dari setetes air di laut. Masukkan tangan kita ke dalam laut, angkat tangan tuh, dunia itu tak lebih daripada satu tetes itu. Itu dunia. Berarti kalau kita bagian daripada dunia, mungkin tak lebih daripada setetes yang kita tampakkan itu. Bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi tidak ada sebenarnya yang mau kita sombongkan. Yang mau kita angkuhkan itu tidak ada. Oh aku nih ganteng Ustaz. Gantengmu tak lama. Dibakar api mukamu hilang gantengmu. Benar Pak. Woi baju aku ini mahal Ustaz. 2 juta. Robek sedikit hilang harga dirinya. Kita ambil contoh. Ada seorang pemuda dalam ceritanya Ustadz Luqmanul Hakim. Ada seorang pengusaha kaya baru beli mobil BMW. Tahu Bapak Ibu BMW kan? Harga mobilnya 2,3 miliar. 2,3 miliar. Itu harga mobil. Satu mobil habis 2,3 miliar. Satu ketika dia perintahkan kepada tukang supirnya itu,
yang biasa membantu dia, tolong isikan minyaknya. Ingat, minyaknya Pertamax. Kira-kira instruksinya salah nggak tuh? Nggak salah. Ya, instruksinya nggak salah. Kata majikannya, tolong isikan Pertamax. Akhirnya apa yang dilakukan? Sesuai dengan instruksi majikan. Mobil BMW tadi diisikanlah Pertamax. Setelah diisi Pertamax, mobil di starter. Nggak hidup. Nggak hidup. Bingung Pak. Dipanggillah. Ditanya sama majikannya. Pak, ini mobil nggak bisa hidup. Sudah diisi Pertamax tapi nggak hidup juga. Tahu Bapak Ibu apa masalahnya? Mobil itu bukan Pertamax. Pertamax turbo. Tahu Bapak Ibu berapa untuk biaya untuk menggantikannya? 250 juta untuk menggantinya saja. Mengganti tempat minyaknya saja. Jadi kalau Allah berkehendak sekali saja, cuma karena satu perintah, majikannya tidak bisa marah karena perintahnya adalah Pertamax. Ya diisi Pertamax. Ternyata mobil itu Pertamaxnya turbo. Jadi tak salah kan cara Allah untuk menghabiskan sesuatu. Selesai Pak. Rumah kami bagus, luas. Sombong, sekali dibakar Allah habis, hangus. Tak ada yang bisa kita sombongkan. Padahal bukan manusia yang membakar. Cukup tinggal konsletkan saja listrik tadi, habis Pak, terbakar. Sederhananya, Anda punya rumah bagus mewah dengan lampu yang mengkilau. Sekali mati listrik, nampak tak? Nampak kemegahannya? Tidak nampak sama sekali. Apa bedanya dengan rumah yang biasa? Tidak ada bedanya, sama-sama gelap. Rumah biasa gelap, rumah cantik pun gelap. Sekalipun dibangun miliaran rupiah. Tidak ada yang perlu disombongkan. Maka apa kata seorang ulama dalam syairnya? Ketika Anda melihat orang kaya, maka lihatlah adabnya. Tapi ketika Anda melihat orang yang di bawah Anda secara ekonomi, lihatlah ekonominya. Tahu Bapak Ibu alasannya apa? Kata ulama tersebut, kalau engkau melihat orang kaya, tengok adabnya. Kenapa demikian? Bisa jadi akhlaknya orang-orang kaya ini ada yang nggak benar. Sementara Anda manusia biasa berkecukupan memiliki adab yang baik. Syukur-syukur kita punya orang kaya adabnya baik. Tapi mengapa diperintahkan dalam syair tersebut ketika engkau melihat orang di bawahmu, pandanglah ekonominya agar kau bisa bersyukur bahwa mohon maaf kita memiliki mobil, orang cuma punya motor. Orang kita punya motor, orang cuma punya sepeda. Kita punya sepeda, orang cuma bisa jalan kaki. Kita masih punya kaki, orang sudah tidak punya kaki. Artinya kita disuruh menyorot itu untuk bersyukur. Melihat ke atas kita disuruh melihat adab agar kita tetap bisa bersyukur. Alhamdulillah, aku masih punya adab yang mulia, etika yang baik, moral yang bagus. Jangan salah Pak, jangan salah. Kesombongan itu menghilangkan akal sehat. Saya ulangi sekali lagi. Kesombongan, karakter sombong itu menghilangkan akal sehat. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya setiap orang yang sudah mencapai pada puncaknya dan berlaku sifat sombong pada diri dia, maka akalnya berubah menjadi tidak sehat. Kok bisa begitu? Tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima apapun, dan selalu merasa diri lebih hebat daripada yang lain. Ujub masuk dalam kategori yang tadi. Al-kibru wal khuyala wal ujub masuk dalam segala hal. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah di antara perbuatan-perbuatan yang lain dan masuk dalam kategori dosa besar adalah al-kibru wal khuyala wal fakhr wal ujub. Sombong, merasa berpakaian bermegahan demi kesombongan, kemudian berjalan di muka bumi petatang peteteng dengan kesombongan. Ujub, selalu membanggakan diri. Ijabur rajul binafsihi. Kata baginda Nabi, konsekuensi yang ketiga orang yang sombong itu adalah Allah hancurkan mereka. Allah hancurkan. Kasus Qarun, kasus Fir'aun, dan kasus kelompok-kelompok atau kabilah-kabilah sebelumnya. Kaum Tsamud, kemudian kaum Ad, Madian dihancurkan oleh Allah karena kesombongan mereka yang menolak kebenaran yang datang dari Allah. Kita ambil contoh.
Contohnya adalah Fir'aun. Contohnya adalah kaum Nabi Saleh. Contohnya adalah kaum Nabi Nuh dan kaum-kaum yang lain. Dan contoh yang paling nyata hari ini adalah yang paling nampak kesombongannya, yang mereka kelakarkan kesombongan mereka adalah Amerika dan Israel. Itu adalah dua negara sombong yang hari ini kita tunggu kemusnahannya. Kenapa demikian? Karena Allah berjanji akan menghancurkan, membumi hanguskan orang-orang yang sombong. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya? Salasun muhlikat. 3 yang akan menghancurkan umat manusia. 1 di antara 3 tersebut, i'jabur rajul binafsihi. Kesombongan, keangkuhan, apalagi namanya itu, selalu merasa paling baik, selalu merasa paling kuat, tidak ada tandingan, tidak ada duanya. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang itu berjalannya santai aja dia. Mau semua negara ini tidak suka dengan dia, tapi karena semua negara ini di bawah ketiak dia, ya mau tak mau ngikut juga. Akhirnya minta maaf Pak, cuma tinggal bilang saja. Venezuela, Bapak Ibu lihat ya, negara Venezuela, presidennya ditangkap, dibawa ke. Tahu Bapak Ibu alasannya kenapa? Hanya karena ingin mengambil minyak yang ada di Venezuela. Dipaksa presidennya untuk memberikan minyaknya Venezuela itu kepada Amerika. Saya sombongnya. Maka berdoalah Bapak Ibu kepada Allah, semoga bumi hanguskan, semoga hancurkan. Boleh kita berdoa begitu? Boleh. Memang harus kita berdoa begitu untuk kehancuran mereka itu. Karena memang kesombongannya sungguh sangat angkuh, sombong, merasa dirinya lebih tinggi daripada Tuhan. Bahkan pernah satu ketika mereka mengatakan tak ada satupun kekuatan yang mampu mengalahkan mereka. Artinya itu tantangan terhadap Tuhan. Artinya mereka menentang Allah. Bagi kita mereka menentang Allah. Bagi mereka nggak percaya dengan Tuhan kita. Coba bayangkan. Nah sekarang manusia-manusia sudah tahu keburukan dia seperti itu, kejahatan yang dia lakukan. Lah kok kita kerjasama dengan mereka itu, dari mana datang asalnya itu? Nah ini perlu kita tanda tanyai. Berimankah atau tidak beriman? Maka tak salah ketika Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Yang keempat, konsekuensinya orang yang sombong itu adalah iblis. Orang yang sombong itu adalah Cuma Bapak Ibu kalau nampak orang sombong, ya jangan Bapak Ibu bilang, "Hei iblis sini." Tak boleh. Tak boleh itu Pak, itu tak boleh. Tahu dia sombong dia, kita bilang iblis, itu iblis tuh. Tak boleh, tak boleh. Kenapa tak boleh? Bisa jadi Allah turunkan hidayah, pertaubatan, dan dia bertaubat. Nah ini paling penting Pak. Dan itu tidak bisa juga kita mensemenah-menah, tidak boleh juga. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah kemudian dilanjutkan oleh Nabi dalam hadis yang tadi, la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah. Allah tak mau melihat mereka, tak mau mensucikan mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Orang yang 3 tadi, orang yang sombong. Orang yang sombong seperti apa? Salah satunya al-musbil. Orang yang berpakaian, pakaian tersebut sampai ke lantai. Dia berpakaian menjejer lantai. Nah ini ikhtilaf para ulama. Salah satunya ulama mengatakan kalau dinilai pada tekstualnya, jadi setiap orang yang memanjangkan celananya ke bawah, dia pakai pakaian sampai celananya ke bawah, kena lantai, itu masuk kategori musbil. Nah musbil ini, orang-orang musbil ini itu finnar, di dalam neraka tempatnya. Tapi oleh ulama yang lain mengartikan musbil di sini maksudnya adalah orang sombong. Artinya berpakaian tapi tujuannya untuk sombong. Banyak orang begitu. Jangan kau sentuh. Itu harga bajunya 2 juta itu. Sekali digigit koyak deh. Ituin 2 juta tuh. Kan sayang. Ada jam tangan, ini cerita Pak, baru beberapa hari yang lalu. Ada seorang ibu-ibu punya jam, harga jamnya 3 juta. Harga jamnya 3 juta. Sayang kali dia dengan jamnya. Wuduk dia. Pas wuduk, balik lagi. Salat dia. Pas salat ditengok jam di tangan enggak ada jam. Pergi ke tempat wuduk, jamnya sudah enggak ada. Coba bayangkan, dengan harga 3 juta hilang begitu saja. Jadi sekarang apa yang kita sombongkan? Enggak ada. Akhirnya apa kata ibu-ibu tersebut? Sedih kalilah hilang jam tersebut. Saya kata, apa sedihnya? Sedihnya apa? Ya hilang tersebut. Berarti tidak yakin bahwa
segala sesuatu itu akan datang dari Allah. Lah kalau sudah hilang, ya kita bermunajat kepada Allah. Kalau memang hak kita datang, kalau tidak hak kita tak akan datang. Apa usaha kita? Tanya, ada tak yang lihat? Kalau tidak ada yang lihat, ya selesai. Kembalikan kepada pemiliknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemiliknya ada, jelas. Kalau hak kita balik, kalau tak hak kita tak balik. Nah, orang yang punya sikap seperti ini adalah itu yang sifatnya, sikapnya orang-orang beriman. Yang pertama tadi musbil. Jadi pakaian yang seperti itu jangan. Tidak usah merasa sombong dengan pakaian. Cuma Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sekarang ini agak sedikit miris. Ada pula gerakan ibu-ibu sosialita. Nah, ini saya agak-agak sedih sedikit. Pengajian ibu-ibu sosialita. Jadi pengajian ibu-ibu orang kaya aja. Oh, itu kalau duduk Pak, oh bajunya bukan main. Lantai-lantai itu pun, debu-debu di lantai itu pun minggat sendiri dia. Tidak perlu dibersihkan, itu udah minggat dia. Nah, maksud saya itu tidak perlu ada istilah ibu-ibu sosialita. Ini pengajian ibu-ibu sosialita. Ditengok yang datang pakai mobil semua. Nah, ini parah juga nih. Jadi bincangannya sudah agak tinggi sedikit. Berapa kau beli tas itu? Oh, murahnya cuma 50 juta. Mak, murahnya 50 juta. Itu kan ketinggian itu bahasanya itu. Nah, ini juga menjadi perbincangan, menjadi persoalan bagi kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selain daripada musbil, manan. Termasuk salah satu kategori orang sombong, angkuh, manan, yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Nah, jadi orang-orang ya itu tadi ujub tadi Pak. Misal Bapak Ibu pernah membantu orang. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bantu orang, tidak usah ungkit-ungkit kita pernah bantu orang, nggak usah diungkit-ungkit. Jangan seolah-olah jasa Bapak Ibu itu paling penting. Tidak. Qadarullah, Allah pertemukan dengan kita, dan kemudian qadarullah dengan kalimat dan lisan kita, perantara kita, orang tersebut bisa dapat pekerjaan. Jangan pula Bapak Ibu bilang kalau bukan karena aku tidak duduk kau di situ sebagai tenaga honor, cuma tenaga honor pun bangga. Itu pun kita kena suap aja pun. Kalau tak suap tak duduk juga itu. Berapa bayarnya? 15 juta kata. Itu masalahnya. Jadi bangga pula dia tuh. Oh ya, anak si fulan tuh aku yang masukkan kemarin tuh. 15 juta dia bayar tuh. Atau bongkar sendiri kan. Akhirnya nampak kan suap. Bangga pula tuh suap itu. Dia. Jadi tak ada gunanya. Tak usah disebut-sebut. Kebaikan tuh usah disebut. Kebaikan tak usah disebut-sebut. Apalagi pemberian yang kita berikan kepada orang, siapapun mereka, tak usah diungkit-ungkit. Jatuhnya manan. Manan Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah sebutkan dalam hadis Nabi sebagai penghuni neraka. Jadi Bapak Ibu yang suka memberikan kebaikan kepada siapapun yang membantu orang, tidak usah diungkit-ungkit. Tidak usah anak tuh sudah dibantu, awak pula yang disakitinya. Ini pula kelakuan manusia sekarang. Tapi itu manusiawi kadang-kadang. Sakit hati tak terbendung. Yang ketiga al-munfik. Al-munfik sil'atuhu bil halafil kadhib. Salah satu bentuk daripada kesombongan adalah orang-orang yang cinta terhadap dunia, yang mengambil isi dunia dengan sumpah dusta. Mereka bersumpah atas nama Allah, tapi dusta. Al-halaful kadhib. Kalau bahasa lainnya adalah al-yamin al-ghamus. Artinya sumpah yang tidak benar-benar sumpah, hanya palsu belaka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, 4 karakter tadi itu bisa kita temukan dalam lingkungan bermasyarakat. Maka setidaknya Bapak Ibu, melalui nasihat yang disampaikan oleh para ulama kepada kita dari buku tersebut, setidaknya bisa menjadi rambu-rambu bagi kita dalam bersikap dan berbuat. Satu, kita tidak menjadi manusia yang sombong, karena tidak ada sama sekali gunanya sombong. Yang kedua, kalau berpakaian ala kadarnya cukup, yang penting bisa menutup aurat. Tidak usah membanggakan pakaian, karena tak ada gunanya. Pakaian pun tak bisa berbicara. Kelak yang kita pakai pun lapuk. Ma'albasta afnaita. Yang kau pakai lapuk semua. Tak ada tidak. Kemudian yang ketiga, jangan selalu merasa diri ini lebih baik daripada yang lain. Tak ada guna merasa diri lebih baik daripada yang tak ada. Saling menerima. Tidak usah berkecil hati ketika ada orang lebih hebat daripada kita. Tak usah berkecil hati. Karena sesungguhnya penilaian itu berbeda setiap kepala. Pahamilah, yakinilah, setiap orang punya jalan masing-masing. Kalau kita paham setiap orang punya jalan masing-masing, kita tak akan pernah punya sifat iri. Kalau kita paham rezeki itu jelas, rezeki itu adalah berbeda-beda setiap kepala, tidak perlu kita aku
tidak kaya seperti dia. Tidak perlu, tidak perlu. Kalau Allah berkehendak mengkayakan seseorang kaya, kalau tidak, tidak. Artinya kita tidak perlu iri. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian berbahagia, khuyala, al-fakhr. Dan khuyala ini agak-agak tipis bedanya. Kesombongan melalui kemegahan yang kita miliki. Lebih tepatnya sifatnya harta. Apapun harta yang kita miliki bukan untuk dipamerkan. Apapun harta yang kita miliki bukan untuk disombongkan. Mudah bagi Allah mencabut keberkahan, mudah bagi Allah untuk mengambil sesuatu dari rumah kita. Selesai. 1 detik, 2 detik, 1 menit selesai. Bahkan yang paling mudah bagi Allah untuk menghilangkan dunia dari kita dengan cara mematikan kita. Tidak butuh waktu panjang. 1 detik, 2 detik, cabut, selesai. Apa yang terjadi? Kita tak bisa menikmati apa yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian berbahagia, mudah-mudahan bisa menjadi nasihat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.